Kami dari kelompok 2 bimbingan konseling individual akan menampilkan film dengan judul Ketidakharmonisan Keluarga Mengakhiri Pendidikan Anak. Selamat menyaksikan. Inilah kisah Prita, siswa kelas 10 sekolah menengah atas yang cerdas dan berbakat. Ia merupakan anak sematawayang dari pasangan suami istri Bapak Hamid dan Ibu Hida. Namun, di balik prestasinya di sekolah, ia sering merasakan ketegangan dan pertengkaran antara kedua orang tuanya. Konflik di antara mereka menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan penuh stres di rumah. Kalau tidak seperti ini, rumah masih berantakan, udah leha-leha, filosofi. Apa yang kamu tahu? Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu, tidak pernah membantu saya. Pak, Bu, kenapa kalian bertengkar? Tidak apa-apa, Nak. Bapak dan Ibu hanya sedang membicarakan sesuatu. Tapi kenapa suaranya keras sekali? Kamu tidak perlu tahu. Sekarang kamu pergi ke kamarmu dan belajar. Kenapa Bapak dan Ibu selalu bertengkar? Apa yang salah? Nak, kamu sudah belajar? Sudah, Bu, tapi tidak bisa berkonsentrasi. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu selalu bertengkar. Tidak apa-apa, Nak. Bapak dan Ibu hanya memiliki perbedaan pendapat. Tapi kenapa suaranya keras sekali, Bu? Itu karena Bapak dan Ibu sedang emosi. Sekarang lanjutkan belajarnya ya. Yang semangat belajarnya. Dilanjutin. Keesokan harinya, Prita berangkat ke sekolah dengan wajah murung tidak seperti hari-hari biasanya. Hai Prita. Umi, teman baik Prita. Ia selalu memperhatikan sikap Prita. Ia merasa Prita berubah, lebih suka sendiri, dan lebih suka merenung. Umi berinisiatif untuk membantu Prita.
ia menemui Bu Lulu, guru BK di sekolahnya, dan menceritakan keadaan Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa itu? Bisni. Ibu absen dulu ya. Mbak Umi Fariatus? Mbak Sarasatun Aminah? Mbak Prita Zahrani? Mbak Aisyah? Mbak Reci? Mbak Rizky tadi sakit ya? Kita hari ini akan belajar tentang ekonomi. Kita akan mengenal tentang apa itu ilmu ekonomi. Jadi di sini diterangkan bahwa ekonomi itu dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti yang luas. Yang dalam arti sempitnya itu, ekonomi merupakan rumah tangga yang meliputi rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, maupun luar negeri. Kalau dalam pengertian yang lebih luas lagi, ekonomi adalah kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang tak terbatas. Kenapa itu? Mbak Prita itu kok nggak menulis itu kenapa? Malah main-main mainan kertas dari tadi, malah bengong, nggak memperhatikan pelajarannya. Pasca Prita mengetahui hubungan orang tuanya sedang tidak baik-baik saja, ia terlihat sedih, tertekan, dan lebih sering menyendiri. Bahkan saat jam pelajaran ia tidak aktif bertanya seperti biasanya. Besok lagi harus dikonsentrasiin lagi, jangan mikir yang aneh-aneh dulu, soalnya di sekolah. Kalau ada masalah, bilang aja sama ibu, siapa tahu nanti ibu bisa ngasih solusinya, ya. Jangan dipendam sendiri, itu nggak bagus loh. Kalau ada masalah cerita aja ya. Nanti selesai pelajaran, Nak Prita ke ruangnya ibu ya. Siapa tahu nanti Nak Prita bisa sedikit cerita tentang masalahnya Prita, dan ibu bisa menyelesaikan masalahnya kan. Nanti Prita bisa terbebas dari masalah itu dan tidak menjadi beban Prita lagi. Oke ya, kembali fokus lagi ya, nanti nulis ya. Setelah pembelajaran telah usai, Prita pergi ke ruang BK untuk menemui Bu Lulu. Ya, silakan masuk Nak Prita. Silakan duduk Nak Prita. Kenapa saya kok dipanggil ke ruangan ibu? Sebelumnya ibu minta maaf ya Nak, kenapa ibu memanggil Nak Prita ke ruangan ibu. Soalnya akhir-akhir ini ibu sering memperhatikan Nak Prita itu kurang fokus belajar, nilainya tambah turun, semangat belajarnya juga menurun, dan banyak dari teman-temannya Nak Prita tuh memperhatikan Nak Prita kenapa kurang ceria gitu. Pasti kan dibalik semua itu ada masalah gitu. Coba Nak Prita menjelaskannya kepada ibu, siapa tahu nanti ibu bisa mencari solusinya dan bisa memecahkan masalah itu dengan barang-barang. Pernah ngerasain lagi semua. Kita sudah sekarang menceritakan apa yang masalah yang sedang kita hadapi. Saya tidak berkonsentrasi belajar karena saya masih teringat kejadian pertengkaran bapak dan ibu di rumah. Dan itu membuat saya kurang fokus di setiap pelajaran. Ibu mengerti apa yang sedang kita hadapi, tapi itu tuh jangan membuat Nak Prita tuh tidak fokus dalam belajar. Nak Prita tetap harus semangat dalam belajar
dan bisa menunjukkan ke orang tua kalau Prita itu berhasil dan sukses dalam belajar. Serta jangan biarkan masalah keluarga itu tuh yang dapat mempengaruhi pendidikanmu menjadi tidak benar. Nak Prita tuh tetap semangat, tetap berjuang keras karena masa depannya Nak Prita itu masih panjang. Ibu yakin Nak Prita bisa mengatasi ini dan Ibu akan mendoakan selalu agar Nak Prita cepat diselesaikan masalahnya dan bisa kembali fokus dalam belajar. Setelah bertemu dan bercerita kepada Bu Lulu, Prita merasa lebih tenang dan lega. Dan Prita pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Gimana nak tadi di sekolah belajarnya? Jadi aku dipanggil ke BK. Ini suratnya, Bu. Ya. Oh ya udah nak ya, Bapak dan Ibu minta maaf kalau beberapa hari ini sering bertengkar dan mungkin mengganggu sekolah kamu, belajar kamu jadi kurang fokus. Iya nak, maafkan Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Sekarang kamu lebih fokus ya belajarnya, lebih semangat lagi. Makasih ya, Pak, Bu.